Perkenalkan, saya Dimas Isnanda Nugraha dengan NIM 210553188. Saya adalah mahasiswa Teknik Mesin Universitas Udayana angkatan 2000. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi casting proses. Di dalam materi casting proses ini terdapat dua bab yang akan saya bahas. Yang pertama, melting metal for casting. Terdapat beberapa metode untuk melting metal for casting ini. Untuk metode yang pertama yaitu cupola melting. Cupola melting atau biasa disebut dengan dapur cupola adalah dapur yang digunakan untuk melebur besi tuang. Dapur ini berbentuk silindrik tegak, terbuat dari baja dan bagian dalamnya dilapisi oleh batu tahan api. Sebagai bahan bakar digunakan kokas atau coke dan batu kapur digunakan sebagai flux. Sedangkan bahan bakunya adalah besi bekas dan seringkali ditambahkan besi kasar. Berikut ini adalah keuntungan menggunakan metode cupola melting. Yang pertama, konstruksi dan operasinya mudah dan sederhana. Yang kedua, memberikan kemungkinan peleburan kontinu. Yang ketiga, bisa untuk mendapatkan peleburan yang besar untuk tiap jamnya. Yang keempat, biaya yang rendah untuk alat-alat dan peleburan. Dan yang terakhir adalah memungkinkan pengontrolan komposisi kimia dalam daerah luas. Berikut ini adalah bentuk dari tungku cupola. Konstruksi cupola konvensional terdiri dari plat baja silinder yang dilapisi dengan bata tahan api. Proses pemuatan berlangsung dari pintu bagian atas cupola. Proses pemuatan terdiri dari beberapa lapisan yang terdiri dari bahan logam yang dilebur serta paduannya, kokas sebagai bahan bakar dan batu kapur sebagai bahan fluxing. Proses pemanasan berlangsung dengan cara pemberian gas melalui lubang tuser yang berada 1 kali diameter di atas cupola. Bagian dari mulai pintu pengisian sampai lubang keluar dibagi menjadi beberapa daerah sesuai keadaan bahan baku dalam cupola. Yang pertama, daerah pemanasan adalah bagian dari pintu pengisian sampai di tempat di mana logam mulai cair. Selama turun di daerah ini, logam mengalami pemanasan mula. Yang kedua, daerah lebur adalah bagian atas dari alas kokas di mana logam mencair. Daerah panas lanjut adalah bagian bawah daerah lebur sampai rata tuyer. Logam cair dipanaskan lanjut selama turun melalui daerah ini. Daerah krus adalah bagian dari tuyer sampai dasar cupola. Logam cair dan sebagian kecil terak ditampung di daerah ini. Berikutnya adalah proses dari cupola melting. Ada 3 tahap dalam proses cupola melting. Tahap pertama yaitu pelapisan, tahap 2 persiapan, dan tahap terakhir adalah cara operasinya. Tahap pertama, pelapisan. Pada awalnya, bagian dalam cupola dilapisi dengan bahan tahan api, syamut, atau silika, dan operasi dengan lapisan basah memerlukan bahan tahan api, magnesia, atau dolomit. Biasanya perbaikan ini dibatasi pada daerah lebur yang bertemperatur tinggi. Terak, kokas, dan besi yang melekat pada dinding di daerah lebur dibuang dengan pahat atau palu pneumatik sampai bata api yang asli terlihat. Ketebalan yang dikehendaki dari adonan kira-kira 3-4 mm, dan untuk pengikat dipakai air sesedikit mungkin. Setelah lapisan selesai, lapisan harus dikeringkan perlahan-lahan. Berikut ini adalah tahap awal dari cupola melting. Tahap kedua yaitu persiapan. Setelah cupola diperbaiki dan dikeringkan, penyulutan harus dilakukan kira-kira 3-4 jam sebelum jadwal waktu pengeluaran. Pada awalnya, sejumlah kayu bakar ditempatkan di dasar dan dinyalakan dengan membakar kain yang telah diberi minyak alas
dengan burner disertai tiupan. Saat api pembakaran telah mencapai bagian alas dari alas kokas, lubang-lubang pengintip ditiup dan tiupan mulai dilakukan selama 3-5 menit. Jumlah muatan kokas ditentukan berdasarkan angka perbandingan besi terhadap kokas. Jumlah batu gamping sebagai pengikat terak disarankan 25-35% dari berat kokas. Urutan pemuatan pertama adalah batu gamping, kemudian logam, kokas, dan seterusnya. Ini adalah gambar dari tahapan persiapan dari cupola melting. Tahap yang terakhir yaitu tahap ketiga, di mana cupola melting dioperasikan. Setelah bahan-bahan dimuatkan sampai mencapai bagian bawah pintu pengisian, logam dipanaskan mula selama 15-20 menit tanpa tiupan. Pemanasan mula yang terlalu lama menyebabkan turunnya tinggi alas kokas karena alas kokas terus terbakar. Setelah pemanasan mula, tiupan udara dimulai. Tetesan besi dapat dilihat melalui lubang pengintip 3 atau 4 menit setelah tiupan dimulai. Biasanya, pembukaan pertama dari lubang 3 cerah dilakukan 20 menit setelah tiupan dimulai. Logam cair yang pertama mempunyai temperatur rendah dan mempunyai perubahan komposisi yang besar. Karena itu, ia tidak dipakai untuk coran. Untuk mendapatkan logam cair yang bertemperatur tinggi sejak permulaan, perlu dipergunakan alas kokas yang tinggi, tiupan udara yang berlebih atau ditambahkan 1-2% kalsium karbid pada muatan kokas. Ini adalah cara operasi dari cupola melting. Metode yang kedua adalah electric arc melting. Electric arc melting adalah peralatan atau alat yang digunakan untuk proses pembuatan logam atau peleburan logam, di mana besi bekas dipanaskan dan dicairkan dengan busur listrik yang berasal dari elektroda ke besi bekas di dalam tanur. Electric arc furnace banyak digunakan pada perusahaan yang memproduksi besi dan baja. Tahap dalam peleburan baja di electric arc furnace yaitu memasukkan bahan baku seperti besi spons, besi scrap, dan kapur untuk mengontrol kandungan fosfor dan sulfur. Lalu busur listrik yang dihasilkan dari elektroda melebur dan hasilnya berupa baja cair yang kemudian dapat diproses lagi ke tahap berikutnya sesuai kebutuhan baja yang akan dibuat. Ini adalah gambar dari tungku electric arc melting. Bagian-bagian pada electric arc furnace. Yang pertama, badan furnace. Yang kedua, furnace shell. Furnace shell adalah bagian terluar dari furnace yang dibuat dengan cara pengelasan atau welding, atau dengan pembentukan pelat baja sehingga memiliki bentuk seperti silinder. Yang kedua yaitu slag door. Adalah tempat keluarnya slag atau kotoran besi yang terapung di permukaan baja cair, yang kemudian ditampung di slag pot. Yang berikutnya adalah tap hole, tempat keluarnya baja cair hasil dari peleburan yang melalui saluran penuangan atau tapping spout. Yang kelima yaitu roof. Roof atau penutup bagian atas furnace ini berbentuk seperti kubah, bertujuan sebagai pengisolasi panas agar panas tersebut tidak keluar, dan juga supaya debu yang dihasilkan dari proses peleburan ini tidak keluar, karena debu mudah terisap oleh lubang dedusting, sehingga debu tidak bertebaran di udara. Yang keenam yaitu elektroda karbon dan penyangga elektroda. Elektroda karbon terdiri dari grafit dan mengalirkan arus listrik yang cepat. Elektroda ini dapat disambung antar elektroda yang satu dengan yang lainnya menggunakan bagian ujung dari elektroda tersebut. Penyangga elektroda terdiri dari tiang penyangga dan lengan penyangga. Yang berikutnya yaitu gear atau gigi penggerak. Fungsi gigi penggerak adalah untuk menggerakkan atau memiringkan badan furnace. Di pabrik, slab baja ini menggunakan sistem hidrolik hingga badan furnace dapat digerakkan dengan halus. Yang berikutnya adalah batu tahan api. Di pabrik, slab baja furnace menggunakan batu tahan api basah yang sebagian besar mengandung
magnesium oksida sebesar 80%. Sisanya adalah aluminium dan unsur-unsur lainnya. Yang berikutnya adalah sistem hidrolik. Sistem ini yang sangat dominan digunakan untuk menggerakkan peralatan mekanik seperti roof atau tutup dapur, mengatur posisi tungku atau furnace, dan menggerakkan peralatan-peralatan dengan piston silinder. Yang ke-10 yaitu sistem elektrik. Transformer merupakan sistem elektrik yang memegang peranan penting. Yang berikutnya yaitu sistem elektrik. Salah. Yang ke-9 adalah sistem hidrolik. Sistem ini yang sangat dominan digunakan untuk menggerakkan peralatan mekanik seperti roof atau tutup dapur, mengatur posisi tungku atau furnace, dan menggerakkan peralatan-peralatan dengan piston silinder. Berikutnya ada sistem elektrik. Transformer merupakan sistem elektrik yang memegang peranan penting dalam proses peleburan baja. Transformer yang digunakan untuk mensuplai daya ke dapur listrik atau electric arc furnace. Sistem pendinginan. Sistem ini menggunakan sirkulasi air yang didinginkan sehingga temperaturnya tidak boleh melebihi 50 derajat Celcius. Dengan menggunakan air pendingin susah ngeditnya. Berikutnya, sistem pendinginan. Sistem menggunakan sirkulasi air yang didinginkan sehingga temperaturnya tidak boleh melebihi 50 derajat Celcius. Dengan menggunakan air pendingin, maka dapur busur listrik akan aman dari temperatur yang berlebihan. Pendinginan di furnace khususnya untuk mendinginkan roof dan furnace shell. Yang terakhir adalah continuous feeding. Alat ini untuk mengisi bahan bakar seperti besi spons dan batu kapur. Continuous feeding dilakukan setelah dapur dengan bahan baku 40% dari total bahan yang harus dilebur. Sehingga dengan demikian, continuous feeding dilakukan pada saat kondisi furnace bekerja pada potensi maksimum. Berikutnya adalah peralatan pendukung pada electric arc furnace. Yang pertama adalah ladle. Ladle berfungsi sebagai tempat penampungan baja cair dari hasil peleburan di furnace, juga sebagai tempat pengadukan atau rinsing dan pencampuran dengan bahan lain atau alloying. Yang kedua yaitu slag pot. Berfungsi sebagai tempat penampungan slag yang keluar dari furnace. Yang ketiga, vibrating feeder. Berfungsi untuk mengatur pengeluaran besi spon dan limestone dari bunker ke furnace. Yang keempat yaitu weighting feeder. Berfungsi untuk mengatur jumlah besi spon dan limestone yang keluar dari bunker. Yang kelima, bunker spon, tempat penampungan besi spon di mana besi spon tersebut kemudian dipindahkan oleh conveyor menuju furnace. Yang keenam yaitu bunker limestone, tempat penampungan limestone di mana limestone tersebut kemudian dipindahkan oleh conveyor menuju furnace. Yang ketujuh yaitu mesin injeksi karbon, berfungsi untuk menyemprotkan karbon ke dalam furnace dan juga untuk membuang slag. Yang ke-8, mesin injeksi oksigen, berfungsi untuk menyemprotkan oksigen ke dalam furnace agar di dalam furnace tersebut terjadi pembakaran dan peleburan. Yang ke-9, gunning mesin, berfungsi untuk menyemprotkan material preparasi ke dinding refractory pada furnace. Yang terakhir yaitu sistem dedusting, merupakan sistem penghisap debu yang terjadi saat peleburan berlangsung. Berikutnya adalah proses electric arc melting. Yang pertama, kapur bakar dimasukkan ke dalam furnace. Kemudian dimasukkan scrap sebanyak 15-20% dari total bahan yang akan dilebur.
dan masukkan direct reduction iron atau DRI sebanyak 80-85% dari total bahan yang akan dilebur. Kemudian roof ditutup. Selanjutnya elektroda diturunkan hingga mendekati bahan yang akan dilebur atau scrap dan DRI. Kemudian listrik dialirkan pada tap yang paling rendah. Kemudian akan muncul bunga api listrik dan panas. Selanjutnya, tap dinaikkan tahap demi tahap. Seluruh baja akan mencair bersamaan waktunya dengan saat tap yang paling tinggi. Yang terakhir, baja cair hasil peleburan tersebut siap untuk dibentuk. Metode yang ketiga yaitu crucible melting. Crucible melting adalah proses peleburan zat padat dalam tungku yang terbuat dari bahan keramik. Ini adalah salah satu tungku tertua dan paling umum di seluruh dunia. Jenis tungku ini berisi wadah tahan api yang terbuat dari keramik dan mengandung muatan logam atau zat padat yang akan dilebur. Proses peleburan wadah penting dalam produksi sejumlah kecil paduan yang memiliki titik leleh rendah. Metode ini menggunakan tungku logam berbentuk cangkir berlapis tahan api yang biasanya dipanaskan dengan gas atau minyak dan kadang-kadang dengan hambatan listrik atau induksi. Ini memiliki wadah sebagian dalam untuk menahan muatan logam. Selama proses peleburan wadah, muatan logam dilebur melalui konduksi panas melalui dinding wadah. Bahan bakar pemanas yang paling umum untuk tungku ini adalah kokas, minyak, gas, dan listrik. Penumpukan tungku peleburan wadah sederhana dibandingkan dengan tungku lainnya. Wadah dalam dapat menahan suhu yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk melebur logam. Ini adalah bentuk dari tungku crucible melting. Metode yang keempat yaitu air furnace reverberatory melting. Reverberatory furnace adalah tungku yang digunakan untuk smelting dan refining, di mana pembakaran tidak langsung kontak dengan bijinya, tetapi udara panas yang ditiupkan dari chamber lain. Sumber energi reverberatory furnace ini adalah udara panas hasil pembakaran kokas. Raw material atau bahan bakar yang digunakan dalam reverberatory melting ini adalah konsentrat, flux atau limestone, dan kokas atau koks. Berikut ini adalah proses dari smelting pada reverberatory melting. Metode yang kelima yaitu induction melting. Sebuah tungku induksi atau tanur induksi adalah tungku listrik di mana panas diterapkan dengan pemanasan induksi logam. Keuntungan dari tungku induksi ini adalah proses peleburan lebih hemat energi dan baik dikendalikan, lebih bersih dibandingkan dengan kebanyakan cara lain peleburan logam. Berikutnya, prinsip peleburan menggunakan tanur induksi. Tanur induksi bekerja dengan prinsip transformator dengan kumparan primer dialiri arus AC dari sumber tenaga dan kumparan sekunder. Kumparan sekunder yang diletakkan di dalam medan magnet kumparan primer akan menghasilkan arus induksi. Berbeda dengan transformator, kumparan sekunder digantikan oleh bahan baku peleburan serta dirancang sedemikian rupa agar arus induksi tersebut berubah menjadi panas yang sanggup mencairkannya. Sesuai dengan frekuensi kerja yang digunakan, tanur induksi dikategorikan sebagai tanur induksi frekuensi jala-jala dengan kekuatan sebesar 50 Hz sampai 60 Hz dengan kapasitas lebur di atas 1 ton per jam, dan tanur induksi frekuensi menengah antara 150 Hz sampai 10.000 Hz. Untuk tanur dengan kapasitas lebur rendah, frekuensi jala-jala pada tanur induksi frekuensi menengah diubah terlebih dahulu dengan menggunakan thyristor menjadi frekuensi yang lebih tinggi sebelum dialirkan ke kumparan primer. Berikut ini adalah skema atau prinsip kerja dari tungku induksi.
Jenis-jenis tanur induksi. Yang pertama, tanur induksi jenis saluran. Jenis tanur induksi ini digunakan sebagai holding furnace, hanya berfungsi untuk menahan temperatur cairan agar tidak turun. Yang kedua yaitu tanur induksi jenis Prus, yang digunakan sebagai tanur peleburan. Pemuatan bahan peleburan. Proses peleburan dengan tanur induksi akan semakin efisien bila menggunakan bahan baku yang masif atau berukuran besar dan kompak. Keuntungan yang diperoleh dari bahan masif adalah: yang pertama, bahan yang dilewati oleh medan induksi lebih banyak sehingga menghasilkan energi panas yang lebih besar. Yang kedua, permukaan bahan yang bersentuhan dengan udara sedikit sehingga mengurangi efek oksidasi. Yang ketiga, bahan homogen dengan komposisi yang serupa sehingga mengurangi faktor kesalahan peramuan. Berikutnya, mengurangi kemungkinan bahan asing dan kotoran ikut terbawa pada saat pemuatan sehingga lebih dapat menjamin pencapaian komposisi yang dikehendaki, serta mengurangi terak ataupun bahaya-bahaya lain yang ditimbulkannya. Berikutnya, langkah operasi peleburan tanur induksi. Yang pertama, memasukkan bahan dasar. Pemanasan awal kurang lebih selama 15 menit dengan pemberian beban sebanyak 10 kW. Yang ketiga, pemberian beban 60 sampai 120 kW. Sedangkan setelah bahan mulai mencair, masukkan bahan selanjutnya. Berikutnya, penambahan beban 120 sampai 190 kW atau full power sehingga seluruh bahan mencair. Masukkan bahan paduan. Selanjutnya, ukur temperatur cairan sebelum pengambilan sampel. Pengambilan sampel pada temperatur kesetimbangan, kemudian periksa komposisi dari sampel ke laboratorium. Kemudian, penahanan temperatur sedikit di atas temperatur didih dengan pembebanan 60 kW. Lakukan koreksi. Bila komposisi belum mencapai target yang diinginkan, naikkan temperatur sampai temperatur tapping yang diinginkan. Kemudian periksa temperatur, dan langkah terakhir adalah tapping. Berikut ini adalah bagian-bagian dari tungku induksi. Yang pertama, melt. Yang kedua, water cooled coil. Yang ketiga, UX. Dan 4, crucible. Metode yang keenam adalah open heart melting. Open heart melting adalah proses pembuatan baja yang memanfaatkan kembali panas yang dihasilkan oleh tungku pembakaran. Memiliki bentuk tungku yang lebar dan dangkal. Bahan isian berupa campuran besi mentah atau pig iron dan baja bekas atau scrap steel sebagai bahan isian. Batu kapur sebagai flux atau memicu timbulnya slag baru. Biji besi sebagai oxidizer. Bahan isian berupa campuran besi mentah atau pig iron dan baja bekas atau scrap steel sebagai bahan isian. Batu kapur sebagai flux atau pemicu timbulnya slag baru. Biji besi sebagai oxidizer dan kemudian udara sebagai bahan bakar. Berikut ini adalah skema dari open heart melting. Distribusi temperatur. Dinding tungku pembakaran menggunakan bata silika. Batu jenis ini ringan dan mudah digunakan. Yang kedua, compressive strength yang tinggi pada temperatur yang tinggi hingga 1680 derajat Celcius. Yang ketiga, bahan bakunya memiliki kadar fosfor kurang dari 0,03% dan kadar sulfur kurang dari 0,03%, serta kandungan silikon kurang dari 0,6%. Biasanya, kadar kotoran yang terkandung sangat kecil. Slag yang dihasilkan mengandung 50-55% CO2. Acid open heart.
Dinding tungku pembakaran menggunakan bata magnesite, lebih berat dari bata silika, namun koefisien ekspansi dan konduktivitas termalnya tinggi. Lebih banyak digunakan dibandingkan acid open heart, karena dapat ditambahkan biji besi sebagai bahan isian atau charge. Biasanya masih mengandung beberapa kotoran seperti zat asam, belerang, fosfor, dan sebagainya. Slag yang dihasilkan mengandung 40-50% kalsium oksida. Periode pembuatan baja prosedur umum. Yang pertama, udara dan bahan bakar masuk ke regenerator A dan B. Udara dan bahan bakar memiliki suhu yang sangat tinggi. Yang ketiga, udara dan bahan bakar bereaksi dengan campuran besi pada tungku. Yang keempat, gas buang dikeluarkan dan memasuki regenerator C dan D. Panas sisa pada gas buang dimanfaatkan untuk memanaskan gas dan bahan bakar yang akan dimasukkan ke regenerator A dan B melalui katup pengantar panas. Ini adalah skema dari open heart melting yang sudah saya jelaskan tadi. Prosedur khusus pada tungku. Yang pertama, baja dimasukkan melalui charging doors. Baja akan meleleh, sebagian besar silikon dan mangan akan teroksidasi. Yang ketiga, limestone dan biji besi dapat ditambahkan jika perlu melalui charging doors. Yang keempat, komposisi baja yang diinginkan telah didapatkan. Yang telah didapatkan dapat dikeluarkan melalui tap hole. Yang kelima, udara panas akan keluar menuju regenerator chamber melalui saluran gas keluar. Bab yang kedua yaitu sand mold casting. Sand mold casting atau pengecoran dengan cetakan pasir adalah metode pengecoran tertua dari metode pengecoran lainnya. Pengecoran logam dengan metode ini banyak dipakai karena memiliki beberapa keuntungan, diantaranya biaya produksi murah dan dapat membuat benda coran dengan berbagai macam ukuran dengan kapasitas bertonton. Berikut ini adalah gambar dari cetakan pasir sand molding. Cavity atau rongga cetakan, yaitu tempat logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan. Cavity ini dibuat dengan pola dan bentuk cetakan sama dengan benda yang akan dicor. Yang kedua, core atau inti, biasanya berbahan pasir, karena bagian ini diharuskan memiliki daya tahan yang tinggi untuk menahan temperatur cair logam. Yang ketiga yaitu gating system atau sistem saluran masuk. Bagian ini berfungsi untuk mengalirkan logam cair ke dalam rongga cetakan. Terdiri dari cawan tuang, saluran turun, pengalir, dan saluran masuk tempat logam mengalir memasuki rongga cetakan. Yang keempat, sprue atau saluran turun, merupakan saluran masuk dari luar dengan posisi vertikal. Yang kelima yaitu pouring basin, merupakan lekukan pada cetakan yang fungsi utamanya adalah untuk mengurangi kecepatan logam cair masuk langsung dari ladle ke sprue. Kecepatan aliran logam yang tinggi dapat terjadi erosi pada sprue dan terbawanya kotoran-kotoran logam cair yang berasal dari tungku ke rongga cetakan. Yang terakhir adalah riser atau penambah, merupakan cadangan logam cair yang berguna dalam mengisi kembali rongga cetakan bila terjadi penyusutan akibat solidifikasi. Proses sand casting. Yang pertama, pembuatan pola sesuai dengan bentuk coran yang akan dibuat. Yang kedua, persiapan pasir cetak. Yang ketiga, pembuatan cetakan. Selanjutnya, pembuatan inti bila diperlukan. Selanjutnya, peleburan logam. Lalu setelah itu, penuangan logam cair ke dalam cetakan.
dan kemudian pendinginan dan pembekuan. Lalu langkah selanjutnya adalah pembongkaran cetakan pasir. Selanjutnya pembersihan dan pemeriksaan hasil coran. Dan yang terakhir adalah proses pengecoran sudah selesai. Pembuatan cetakan pasir. Yang pertama, pemadatan pasir cetak. Yang kedua, pelepasan pola dari pasir cetak ke rongga cetak. Yang ketiga, pembuatan saluran masuk dan riser. Yang keempat, pelapisan rongga cetak. Yang kelima, bila coran memiliki permukaan dalam, misalnya lubang, maka dipasang inti. Selanjutnya, penyatuan cetakan. Dan terakhir, cetakan siap untuk digunakan. Yang kedua, greensand casting. Greensand casting atau molding merupakan salah satu jenis cetakan pasir yang sering digunakan dalam proses pengecoran logam. Cetakan ini juga disebut sebagai cetakan pasir basah karena pasir yang digunakan masih mengandung air saat cairan logam dituang ke cetakan tersebut. Pasir cetak greensand digunakan pada pengecoran ferro yang memiliki berat tuang hingga 200 kg untuk FC dan 150 kg untuk FCD. Material pembuatan cetakan greensand. Yang pertama yaitu pasir. Dalam memilih pasir untuk cetakan greensand perlu diperhatikan ukuran butiran pasir, distribusi butiran, bentuk butiran, ketahanan panas, dan kandungan silika. Pasir yang sering digunakan adalah pasir silika karena pasir ini memiliki ketahanan panas yang cukup tinggi dan ekonomis. Yang kedua yaitu bentonit. Bentonit adalah batuan lunak yang berasal dari material gunung api yang secara geologi mengalami proses asam atau basa dan telah terpendam jutaan tahun. Material bentonit merupakan salah satu jenis tanah lempung dengan kandungan utama Yang kedua, bentonit. Bentonit adalah batuan lunak yang berasal dari material gunung api yang secara geologi mengalami proses asam atau basa dan telah terpendam selama jutaan tahun. Yang ketiga, karbon. Penggunaan karbon pada cetakan greensand bertujuan untuk yang pertama mencegah penetrasi logam cair, permukaan casting yang halus, mengurangi kerusakan karena pemuaian pasir, mengurangi deformasi cetakan sehingga potensi kerusakan karena penyusutan dapat diminimalisir. Selanjutnya mempermudah proses pembongkaran cetakan. Dan yang terakhir adalah menambah dan menstabilkan kekuatan pasir greensand. Yang keempat, tepung-tepungan. Tepung-tepungan digunakan untuk memperbaiki sifat pasir cetakan agar lebih elastis, lebih tahan erosi atau abrasi, dan mengimbangi pemuaian butiran pasir silika. Berikutnya adalah air. Air merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pembuatan cetakan greensand karena berfungsi sebagai pengaktif kekuatan pola pasir greensand. Air mengandung unsur yang mempengaruhi bentonit. Misalnya, air yang mengandung kadar garam tinggi dapat mengurangi daya ikat elektrostatik pada bentonit. Sifat-sifat dari pasir cetak greensand. Yang pertama, mampu alir. Pasir greensand harus mampu mengisi keseluruhan bagian cetakan maupun permukaan pola pada saat pemadatan. Yang kedua, elastis. Pasir greensand harus mampu mengalami sedikit deformasi namun tidak menyebabkan retak sehingga pola dapat dicabut dengan mudah. Yang ketiga, green strength. Pasir greensand harus memiliki kekuatan yang cukup untuk dapat diangkat dari pola dan menahan beban pasir tanpa ada perubahan serta dapat menahan tekanan cairan logam saat dituang. Yang keempat, mampu alir gas. Gas uap dapat keluar dengan baik dari cetakan sejak proses penuangan dimulai. Yang kelima, ketahanan panas. Tahan terhadap temperatur cairan logam yang tinggi tanpa terjadi pasir terbakar dan mengakibatkan cacat pada casting. Berikutnya adalah dry sand casting.
Dry sand casting merupakan pengecoran dengan media cetak pasir kering yang prosesnya sama dengan shell mud casting. Cetakan dibuat dari pasir kasar ditambah dengan pengikat dari bahan organik. Kemudian cetakan dibakar pada suhu antara 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius di dalam oven. Pembakaran cetakan dilakukan untuk meningkatkan kekerasan dan kekuatan cetakan. Berikutnya, pengaplikasian dry sand casting. Baik besi dan non-logam dapat dicor menggunakan metode pengecoran pasir kering. Proses ini sebagian besar digunakan untuk menghasilkan desain yang rumit untuk aplikasi berat. Beberapa casting yang diproduksi adalah blok mesin, roda gigi besar, rumah besar, suku cadang konstruksi, kotak roda gigi besar, rumah transmisi, pengecoran pertanian, suku cadang, dan otomotif. Keuntungan menggunakan dry sand casting. Yang pertama, desain rumit yang diperlukan untuk mesin dan mobil dapat dirancang dengan relatif mudah. Yang kedua, memiliki akurasi yang baik dari segi dimensi, ukuran, dan desain. Yang ketiga, meskipun prosesnya mahal, akurasinya dapat dipertahankan secara baik. Dan yang terakhir, sering dilakukan dalam proses pengecoran besar. Berikutnya, kelemahan dry sand casting. Yang pertama, lebih mahal dibandingkan dengan cetakan pasir basah. Yang kedua, laju produksi lebih rendah karena memerlukan proses pemanasan. Yang ketiga, pemakaian terbatas untuk coran yang medium dan besar dalam laju produksi yang rendah. Yang keempat, shell mold casting. Shell molding juga dikenal sebagai shell mold casting adalah proses expandable mold casting yang menggunakan campuran pasir dengan pengikat mesin termoset untuk membentuk cetakan. Dibandingkan dengan pengecoran pasir, proses ini memiliki akurasi yang lebih baik, tingkat produktivitas yang lebih tinggi, dan kebutuhan tenaga kerja yang lebih rendah. Proses ini digunakan untuk komponen ukuran kecil sampai medium yang membutuhkan presisi tinggi. Berikut ini adalah skema dari pengecoran shell mold casting. Shell mold casting adalah proses pengecoran logam mirip dengan pengecoran pasir. Logam cair dituangkan ke dalam cetakan sekali pakai atau expandable mold. Namun dalam shell mold casting, cetakan berupa dinding atau tempurung tipis yang dibuat dari campuran pasir dengan pengikat mesin termoset. Untuk pola dapat berbentuk komponen sesuai yang diinginkan. Pola dapat digunakan kembali untuk beberapa kali pengecoran. Contoh penggunaan shell mold casting yaitu pada pembuatan roda gigi, value bodies, bushing, dan camshaft. Selanjutnya, proses pembuatan shell mold. Pada logam dipanaskan dan diletakkan di atas kotak yang telah berisi pasir dengan campuran resin termoset. Kotak dibalik sehingga campuran pasir dan resin jatuh di atas pola yang masih panas, membentuk lapisan campuran yang melapisi permukaan pola sehingga membentuk kulit keras. Yang ketiga, kotak dikembalikan ke posisi semula sehingga kelebihan pasir kembali jatuh ke dalam kotak. Yang keempat, kulit pasir dipanaskan dalam oven selama beberapa menit sehingga seluruh kulit mengering. Lalu selanjutnya, cetakan kulit dilepaskan dari polanya. Dua belah cetakan kulit dirakit, didukung oleh butiran pasir atau butiran logam dalam sebuah rangka cetak, dan kemudian dilakukan penuangan. Lalu yang terakhir adalah coran yang telah selesai dengan saluran turun dilepaskan dari cetakan. Kelebihan shell mold casting. Permukaan rongga cetakan lebih halus daripada cetakan pasir. Kehalusan ini membuat logam cair lebih mudah mengalir. Permukaan produk cor juga lebih baik. Hasil akhir dengan ketebalan 2,5 mm dapat diperoleh. Kemudian akurasi dimensi yang baik juga dapat dicapai. Dan kadang tidak memerlukan proses pemesinan. Berikutnya, kelemahan shell mold casting. Yang pertama, lebih mahal dari sand casting, lalu yang kedua, tidak cocok untuk produksi dengan jumlah kecil. Yang kelima adalah vacuum molding. Vacuum molding atau casting adalah pengecoran logam dengan ukuran yang kecil dan detail yang bagus. Vacuum casting juga merupakan pengecoran untuk material plastik. Material yang telah dicairkan akan dimasukkan ke dalam pola dengan tekanan atmosfer vakum, membuang udara yang terjebak untuk melancarkan aliran material cair. Vacuum casting
dikembangkan untuk pengecoran logam, yang mana vakum digunakan dengan berbagai macam kombinasi gas dengan tekanan untuk menaikkan kualitas pengecoran dan menurunkan porositas logam. Proses vakum mold casting. Lembaran plastik ditarik di atas pola cup dan rak dengan vakum. Rangka cetak atau flash yang didesain secara khusus ditaruh di atas pelat pola dan diisi pasir. Saluran turun atau skru dan cawang tuang cup dibentuk dalam pasir. Kemudian lembaran plastik yang lain ditempatkan di atas rongga cetak dan ditarik dengan tekanan vakum sehingga butiran pasir disatukan membentuk cetakan padat. Kemudian tekanan vakum dilepaskan, lalu pola diangkat dari cetakan. Kemudian cetakan disatukan dengan pasangannya untuk membentuk cup dan rak. Kemudian divakum untuk memperkuat kedua bagian tersebut. Ini adalah gambar skema dari vakum mold casting. Dan pemaparan materi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.